Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikadi Putra, NIM 10 12 22 074 kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan apa itu mobil konvensional. Mobil konvensional adalah kendaraan yang menggunakan sistem pembakarannya berupa bensin. Mobil konvensional juga mengandalkan sistem pembakaran internal dalam sebagai sistem penggerak yang dipadukan transmisi untuk memutarkan rodanya. Kendaraan konvensional dengan sistem pembakaran dalam atau internal combustion masih saja kokoh mendominasi keberadaan alat transportasi di sebagian besar negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, walaupun sudah beredar tentang menipisnya minyak dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Istiqlal Alufroni, NIM 10 12 22 036. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak kendaraan konvensional. Kendaraan konvensional saat ini sebagian besar menggunakan bahan bakar fosil. Semakin banyak kendaraan konvensional, maka semakin banyak juga bahan bakar fosil yang digunakan. Kendaraan konvensional yang menggunakan bakar fosil menampilkan emisi gas rumah kaca yang terperangkap di atmosfer bumi. Bahan bakar fosil mengandung bahan biokimia dan merupakan hasil dari pembentukan dan penguraian dalam kurang jutaan tahun yang kemudian membuat dan menghasilkan energi untuk batu bara, minyak bumi, dan gas. Karena prosesnya yang panjang, persediaan bahan bakar fosil terbatas, sehingga lama-kelamaan akan habis. Efek negatif dari pembentukan bahan bakar fosil adalah meningkatnya polusi udara dan racun yang membentuk radikal bebas, menyebabkan hujan asam, menyebabkan pencemaran lingkungan dan udara. Risiko bagi kesehatan adalah pekerja tambang, berefek pada pemanasan global. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Yaulandari dengan NIM 101222066. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mobil listrik. Seperti yang kita ketahui saat ini, kita telah memasuki era modern dengan perkembangan teknologi yang kian canggih. Seperti halnya mobil yang kini telah memasuki era mobil listrik. Keberadaan mobil listrik di Indonesia memang masihlah baru, tetapi Indonesia telah menyatakan kesiapannya untuk memasuki era mobil listrik. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Mobil listrik itu sendiri merupakan kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai yang dapat diisi ulang. Mobil listrik sebenarnya sudah ada sejak tahun 1832, yang pertama kali ditemukan oleh Robert Anderson. Mobil listrik memiliki dua sumber tenaga. Nama hibrid menunjukkan bahwa tenaga yang digunakan di dalamnya tidak hanya satu, melainkan campuran dari dua sistem berbeda. Hadirnya mobil listrik juga dapat menjadi solusi dari isu pencemaran lingkungan yang disebabkan emisi karbon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najul Basra Deningrat dengan NIM 101222050. Di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan mobil listrik. Yang pertama, ada ramah lingkungan. Pemakaian mobil listrik bisa membantu mengurangi polusi udara. Bahkan, satu mobil listrik bisa mengurangi pencemaran udara hingga 4,6 metrik ton gas rumah kaca. Yang kedua, ada aman dalam berkendara. Mobil listrik dilengkapi dengan Intelligent Transport System atau ITS. Yang ketiga, ada perjalanan. Tidak perlu khawatir soal mobil yang bising atau bergetar ketika sedang melaju kencang di jalanan. Yang keempat, ada hemat dalam waktu panjang. Mobil listrik tidak membutuhkan oli dan bensin. Anda cukup mengisi daya baterai menggunakan listrik di rumah. Dan yang terakhir, ada perawatan mobil yang mudah. Mobil listrik tidak memerlukan perawatan yang terlalu rumit. Mobil listrik, kendaraan yang ramah lingkungan. Mobil listrik adalah kendaraan darat beroda 4 atau lebih yang digerakkan oleh motor listrik. Listrik tersebut disimpan di dalam baterai.
Energi mobil listrik dapat diisi ulang dengan alat pengisian ulang energi listrik. Sejarah singkat mobil listrik. Tahun 1828, insinyur Hungaria Ányos Jedlik menciptakan prototipe mesin listrik pertama di dunia. Tahun 1890, ilmuwan Amerika William Morrison membuat sebuah mobil listrik yang telah aman dikendarai dan dapat menampung hingga 6 penumpang. Tahun 1901, insinyur Austria Ferdinand Porsche menciptakan mobil hybrid pertama di dunia bernama Semper Firebus. Tahun 1971, Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika atau NASA membuat mobil listrik untuk misi penjelajahan pertama di bulan. Tahun 2006, perusahaan otomotif Tesla asal Amerika memproduksi mobil listrik sport pertama di dunia bernama Tesla Roadster. Tahun 2010, perusahaan Nissan asal Jepang bekerja sama dengan Renault asal Prancis menciptakan mobil listrik bertipe city car yang menjadi populer dengan nama Nissan Leaf. Komponen-komponen utama mobil listrik. Berikut ini komponen-komponen utama mobil listrik, di antaranya motor listrik, baterai, inverter, alat kendali, battery management system, dan alat isi ulang energi listrik. Pertama, kita isi energi baterai dengan alat pengisian ulang energi listrik. Kemudian, putar kunci kontak pada posisi on. Maka, baterai akan terhubung dengan battery management system. Saat pedal gas ditekan, maka listrik dari baterai akan mengalir ke motor listrik melalui inverter dan menjalankan mobil listrik. Saat pedal gas dilepas, lalu menekan pedal rem, maka mobil akan melambat. Motor listrik mengubah energi sisa pengereman menjadi energi listrik baterai atau yang disebut regenerative braking. Jenis-jenis mobil listrik. Pertama, mobil listrik murni tenaga baterai. Mobil ini mengandalkan 100% energi baterai. Kedua, mobil listrik hybrid. Mobil ini menggunakan kombinasi mesin pembakaran dalam berbahan bakar minyak dan motor listrik bertenaga baterai. Ketiga, mobil listrik tenaga matahari. Mobil ini menggunakan sel surya yang mengubah panas matahari menjadi energi listrik yang disimpan di dalam baterai untuk menjalankan mobil. Keempat, mobil listrik tenaga sel bahan bakar atau fuel cell. Mobil ini menggunakan bahan bakar cair alternatif seperti hidrogen dipadu dengan oksigen. Prosesnya menghasilkan listrik untuk menjalankan mobil kemudian. Masalah lingkungan dan kelangkaan BBM. Alat transportasi seperti mobil konvensional merupakan salah satu penyebab utama polutan di perkotaan seperti Jakarta. Data statistik airvisual.com menunjukkan particulate matter atau PM 2.5 udara Jakarta tahun 2018 sampai 2019 berada pada status tidak sehat. KLHK menyampaikan rata-rata partikel udara PM 2.5 Jakarta 5 tahun terakhir mencapai 34,57 mikrogram per meter kubik. Sedangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 menetapkan baku mutu PM 2.5 tahunan aman pada 15 mikrogram per meter kubik. Ini indikasi pencemaran udara serius. Polutan-polutan yang terkumpul di atmosfer menimbulkan efek rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global atau global warming. Konsumsi bahan bakar minyak Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu. Sedangkan kapasitas produksi tambang minyak Indonesia terus menurun. Maka, Indonesia mulai import BBM sejak tahun 2004 sampai saat ini. Manfaat dan keuntungan mobil listrik. Mobil listrik tidak mengeluarkan emisi. Suara mobil listrik juga sangat halus, bahkan hampir tidak terdengar. Mobil listrik lebih efisien dan hemat dalam konsumsi energi. Biaya operasional mobil listrik jauh lebih ekonomis daripada kendaraan konvensional. Ada banyak pilihan tempat untuk mengisi ulang energi mobil listrik, termasuk di SPLU, perkantoran, atau rumah-rumah dengan daya yang cukup, sehingga lebih fleksibel. Selama tidak ada gangguan, mobil listrik bebas biaya perawatan berkala. Ada insentif pajak untuk kendaraan listrik, bahkan bebas dari pajak penjualan atas barang mewah. Mari cintai lingkungan, ayo pilih mobil listrikmu.